Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, part ketiga, kita masih membahas bab kedua, berpikir komputasional dan penerapannya. Apa saja yang akan kita bahas di part ketiga ini? Agar mengefisienkan waktu, kita lanjut ke pembahasan di slide selanjutnya. Di video-video sebelumnya kita sudah membahas tentang dekomposisi atau decomposing, lalu ada pattern recognition atau pengenalan pola. Untuk part ketiga ini yang akan kita bahas adalah abstraction atau abstraksi. Apa yang dimaksud dengan abstraksi? Kita akan lanjut ke slide selanjutnya untuk pembahasan materi. Pilar berpikir komputasional yang ketiga yaitu adalah abstraction atau abstraksi. Apa yang dimaksud dengan abstraksi? Abstraksi adalah mengutamakan bagian penting dari suatu permasalahan dan mengabaikan yang tidak penting sehingga memudahkan fokus kepada solusi. Jadi diambil yang penting-pentingnya saja, yang tidak relevan kita abaikan terlebih dahulu, ya seperti itu. Dalam pemrograman, teknik abstraksi digunakan untuk menyembunyikan data atau informasi mengenai sebuah objek dari akses objek yang lain. Dengan metode ini, data yang diakses oleh orang lain hanyalah data yang relevan. Karakteristik objek menjadi tampak lebih sederhana dan lebih mudah untuk ditangani. Jadi data-data yang tidak relevan akan disembunyikan, hanya akan menampilkan data-data yang sifatnya penting atau relevan. Secara umum, abstraksi adalah teknik untuk menemukan informasi yang penting dan informasi yang tidak relevan. Jadi memisahkan ya, informasi yang penting dan informasi yang tidak relevan. Nanti Bapak akan contohkan penerapan dari abstraksi, baik itu di pemrograman maupun di kehidupan sehari-hari. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Berikut ini adalah contoh penerapan dari abstraksi. Oke. Pada urutan bilangan yang ada berikut, bagaimana cara kita menemukan bagian yang ke-8? Soal-soal seperti ini banyak ditemukan pada soal-soal tes potensi akademik atau TPA. Oke. Jadi urutannya di sini ada angka 4, 5, 6, 9, 8, 13, 10, dan di urutan ke-8 adalah angka titik-titik. Ini yang akan kita cari. Baik, sebelumnya kita sudah belajar tentang pengenalan pola. Nah, dari deret ini pun memiliki pola. Namun, angka-angka yang ada pada rangkaian bilangan di atas dapat membentuk pola. Jadi membentuk pola ya, ada polanya. Jadi ada unsur penerapan polanya. Jika kita mengeluarkan angka-angka pada bilangan dengan urutan genap, di sini kita lihat 4, 6, 8, 10. Kita akan mendapatkan pola. Sebaliknya, jika kita mengeluarkan bilangan dengan urutan ganjil ya, 5, 9, 13, kita akan mendapatkan pola yang lain. Oke, perhatikan di slide selanjutnya. Penyelesaiannya adalah 4, 5, 6, 9, 8, 13, 10 dan titik-titik. Jadi yang ditanyakan di sini adalah titik-titiknya ya, angka yang ke-8. Kita lihat di sini ada tabel. Ini adalah pola yang sudah ditemukan ya. Jadi yang indeks yang pertama adalah kan angka 4 ya, nilai 4. Lalu rumusnya itu adalah n plus 3. Jadi 1 ditambah 3 jadinya hasilnya 4. Yang kedua ini adalah karena n tadi adalah indeks ya, urutan yang kedua. Berarti 2 dikali 2 ditambah 1 hasilnya adalah 5. Oke, kita ulang ya. Jadi yang pertama ini adalah indeks. Rumus polanya adalah n plus 3. Anggap saja n ini adalah indeks. Jadi 1 ditambah 3 hasilnya 4. Lalu yang kedua, indeksnya 2. 2 dikali 2 ditambah 1 hasilnya 5. Jadi 4 ditambah 1 hasilnya 5. Di sini ada kembali lagi ke pola yang ke-1 ya. Ini ada pola kedua, ini yang ke-1. Jadi pola yang ketiga, yang indeks ketiga itu kembali lagi ke pola ke-1. Jadi indeks ketiga ini kembali lagi ke pola ke-1, n plus 3. Artinya 3 ditambah 3 hasilnya 6. Lalu yang ini adalah rumus pola yang kedua, kembali lagi
2N plus 1 artinya 2 dikali 4, 98 ditambah 1 hasilnya adalah 9. Lanjut ke pola 1 lagi, 5 ditambah 3 hasilnya 8, 2N. Jadi N-nya adalah 6, indeksnya 2 kali 6 itu 12, ditambah 1 hasilnya 13. Ini pola kedua ya. Lalu kembali ke pola ke-1, N-nya adalah 7 ditambah 3 hasilnya 10. Nah, sekarang yang dicari adalah titik-titik tadi yang indeks ke-8. Yang ini ya, yang 8. Berarti 2 dikali N, N-nya adalah 8, 2 kali 8 adalah 16, ditambah 1 hasilnya adalah 17. Jadi di sini angka yang ke-8 adalah 17. Kita lihat penjelasannya. Jadi dari penjelasan tabel yang di samping ini, walaupun kita menentukan sampai hingga bilangan 1000 pun akan ketahuan ya. Jadi berapa hasilnya. Seperti itu. Ini adalah penjelasan untuk angkanya. Rumus 2N plus 1. Yang ke-8 adalah 2 kali 8, 16 ditambah 1 hasilnya 17. Seperti itu. Ini contoh sederhana dari perhitungan pola pada deret angka bilangan matematika ya. Nanti Bapak akan contohkan abstraksi pada kehidupan sehari-hari itu seperti apa sederhananya. Baik, kita lanjutkan pembahasan tentang abstraksi. Metode abstraksi ya, dapat digunakan untuk semua bidang. Beberapa data dari sebuah karakteristik, kejadian, dan fenomena dihilangkan atau diabaikan untuk fokus pada data yang tersisa, artinya data yang relevan saja. Jadi data-data yang tidak relevan atau tidak berkaitan itu diabaikan atau dihilangkan. Itu adalah abstraksi. Kemudian berdasarkan hasil abstraksi tersebut dapat dibangun pola. Jadi hal-hal yang relevan tersebut nanti kita bangun pola atau cari polanya. Seperti itu. Itu adalah penjelasan tentang metode abstraksi. Pada beberapa kasus, abstraksi dilakukan untuk membangun pola, sedangkan data, karakteristik, kejadian, atau fenomena ditambahkan untuk dipelajari sebagai anomali. Anomali di sini diartikan sebagai kelainan ya, tidak lazim. Selanjutnya berdasarkan anomali tersebut diambil simpulan. Sebagai contoh, pada kasus investigasi kejahatan atau perakiraan cuaca atau bencana, beberapa data dihilangkan untuk membangun pola. Berdasarkan pola yang sudah ada, data yang dihilangkan tersebut dipelajari sebagai keganjilan dan terungkap melalui teknik tersebut. Jadi pada contoh di sini, misalkan kasus investigasi kejahatan, seorang detektif akan mencari kebenaran, maka dari olah TKP itu akan dicari keganjilan-keganjilan yang tidak biasa, maka akan merujuk kepada petunjuk penting untuk memecahkan kasus tersebut. Sama dengan perakiraan cuaca. Jadi di sini ada pola-pola yang sudah biasa terjadi. Ketika ada keganjilan atau anomali, itu akan disimpulkan dan membentuk pola, maka bisa diramalkan cuaca selanjutnya seperti itu. Misalkan ada pergerakan angin, awan terbawa oleh arah mata angin, lalu di suatu daerah akan terjadi turun hujan dan lain sebagainya. Atau di sini contoh ketiga adalah bencana. Ada pergerakan lempeng bumi, misalkan ada gempa bumi, dan yang pernah kita alami ya di Indonesia adalah tsunami. Anomalinya misalkan ada kejadian atau fenomena air laut surut begitu jauh sampai ke samudra seperti itu. Lalu tidak lama kemudian terjadi tsunami yang besar. Itu adalah anomali-anomali atau keganjilan yang tidak biasa atau tidak lazim. Berdasarkan panggilan telepon yang ganjil, ini tentang kasus ya, pola perjalanan yang tidak biasa dan kasus kriminal atau kejahatan. Adapun pada kasus perakiraan cuaca, arah gerakan angin yang tidak biasa yang tadi Bapak jelaskan, arus panas, arus laut, dan curah hujan yang tak lazim dapat memprediksi adanya badai topan yang mendekat. Itu adalah contoh-contoh dari metode abstraksi ya. Jadi keganjilan-keganjilan atau anomali tersebut kita kumpulkan, lalu kita buat bangun pola, lalu simpulkan. Seperti itu. Itu contoh dari penerapan abstraksi. Nanti Bapak akan contohkan penerapan abstraksi pada kehidupan sehari-hari. Contoh sederhananya agar kalian lebih paham. Abstraksi merupakan metode untuk menggeneralisasikan
Proses abstraksi biasanya menggunakan cara induktif untuk mengidentifikasi serta memperoleh sebuah perilaku atau pola. Abstraksi juga bisa mengidentifikasi prinsip umum untuk menghasilkan pola, tren, dan keteraturan. Di sini ada pernyataan dari Profesor Ingriani Lim dalam YouTube Bebras Indonesia menjelaskan bahwa abstraksi merupakan kemampuan seseorang untuk membedakan informasi atau data yang penting dan yang kurang penting. Prioritizing, jadi prioritas atau yang diutamakan. Data-data yang kurang penting disisihkan dulu atau diabaikan, lalu diambil data-data yang penting. Setelah itu dibangunlah sebuah pola untuk memecahkan suatu masalah. Itu adalah penjelasan abstraksi menurut Profesor Ingriani Lim dari Bebras Indonesia. Oke, lanjut. Adapun berdasarkan ilmu komputer, menurut Wikipedia, abstraksi merupakan proses representasi data serta program dalam bentuk yang sama dengan pengertiannya semantik dengan menyembunyikan rincian atau detail implementasi. Proses abstraksi dapat menyembunyikan detail supaya programmer akan fokus terhadap konsep tertentu saja pada satu waktu. Jadi saat programmer sedang membuat aplikasi atau program, dia akan fokus terhadap konsep tertentu saja. Konsep yang lainnya yang tidak berkaitan atau tidak relevan akan diabaikan terlebih dahulu pada satu waktu. Lanjut. Tujuan melakukan abstraksi yaitu untuk mengetahui informasi penting dan menyingkirkan informasi yang tidak penting, sehingga seseorang bisa menggunakan informasi penting tersebut untuk menyelesaikan persoalan atau permasalahan. Dengan kata lain, seseorang yang melakukan abstraksi berarti mampu memilah informasi penting dengan tepat. Seseorang yang dapat melakukan abstraksi berarti mampu memilih informasi yang penting saja. Itu beberapa pengertian atau penjelasan dari abstraksi menurut para ahli maupun menurut Wikipedia dan sumber yang lainnya. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Selanjutnya adalah contoh sederhana penerapan abstraksi di kehidupan sehari-hari. Jadi ini adalah contoh sederhana ya, agar kalian lebih memahami tentang abstraksi. Apa akan contohkan di sini di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ketika kita berada di sebuah ruangan yang di dalamnya terdapat banyak benda dan ingin mencari buku dalam ruangan tersebut, tentu mata kita hanya akan fokus kepada benda yang berhubungan dengan buku, serta mengabaikan benda-benda lain di sekitarnya seperti mainan, meja makan, kasur, dan benda lainnya yang ada di sekitar kita. Jadi kita hanya fokus untuk mencari buku ya, mengabaikan benda-benda lainnya. Itu termasuk contoh sederhana dari abstraksi. Yang kedua, ketika berbelanja di supermarket, tentunya Anda akan melihat bagian-bagian tertentu, misalnya bagian cemilan atau makanan kering, bagian sayuran dan buah segar, bagian daging dan lainnya. Anda ingin mencari cemilan atau makanan kering, tentu saja Anda akan mencarinya di bagian cemilan dan makanan kering, sehingga mengabaikan bagian-bagian lain yang tadi disebutkan ya, ada bagian sayur, buah, daging dan lainnya. Jadi kita hanya akan fokus mencari cemilan atau makanan ringan di bagian cemilan atau di makanan ringan. Oke, yang ketiga, menceritakan hari yang sudah dilalui. Apa saja yang sudah Anda lalui hari ini? Tentunya ada banyak kejadian yang dilalui oleh Anda ketika keluar dari rumah atau beraktivitas sehari-hari. Anda juga akan bertemu dengan banyak orang, melakukan dan melihat banyak hal. Namun biasanya Anda akan memilih menceritakan hal yang penting, terkesan bagi Anda, dan mengabaikan cerita lainnya. Jadi hanya menceritakan bagian-bagian yang menurut Anda berkesan dan penting, tidak menceritakan hal-hal yang mendetail ya, seperti bagaimana keluar rumah, menggunakan apa dan lain sebagainya yang menurut Anda tidak begitu relevan atau tidak penting untuk diceritakan. Seperti itu. Itu juga merupakan contoh dari abstraksi. Yang keempat, membuat rangkuman mata pelajaran. Ketika Anda membuat rangkuman mata pelajaran,
Tentunya Anda hanya akan mencatat poin-poin pentingnya saja dan mengabaikan hal yang kurang relevan. Jadi membuat rangkuman di sini juga termasuk abstraksi, contoh abstraksi. Dari sekian banyak teks yang kalian baca, pasti kalian akan menyaring poin-poin pentingnya saja, mencatat poin-poin pentingnya saja, sehingga rangkuman tersebut berisikan poin penting yang harus kalian ingat atau kalian pelajari. Jadi mengabaikan poin-poin yang tidak relevan atau kurang penting. Ini adalah beberapa contoh dari abstraksi. Jadi semoga kalian bisa memahami apa yang disampaikan. Sekian video kali ini. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.